Karena ini menyangkut pendelegasian, menyangkut strategi percepatan pembangunan, barangkali seperti itu. Karena dari 14 bulan, 452 hari, 14 bulan itu, ini sudah berjalan hampir 7 bulan. Hampir November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini hampir 5 bulan. Berarti ada sisa sekitar 9 bulan. Kami tidak tahu berapa progres yang di sana. Dan bahkan terberitakan pun memang tidak pernah ada. Sampai hari ini progres berapa sih? Berapa persen yang di sana? Jadi bagaimana kita mau memantau dan lain-lain, kedalaman saja tidak tahu kan gitu. Nah gitu. Jadi kecurigaan kami dengan penawaran yang terkoreksi di bawah 80%, ini kan panitia saja harus mengevaluasi kewajaran harga itu. Dan ini yakin sudah dilakukan, karena sebagai pemenang sudah dilakukan berarti. Kemudian dianggap oleh panitia itu wajar. Jadi pemenang dengan nilai 81 miliar. Nah, hanya saja PRK LKPP saja itu menyatakan bahwa maksimal keuntungan dan overhead di dalam pembiayaan itu maksimal itu adalah 15%. Tapi mungkin Adikarya punya strategi, punya kiat-kiat sehingga dia nawar dijatuhkan sampai 20% saja dia mampu. Kemudian dengan penilaian panitia pun dianggap itu wajar. Dan ini berdampak tentunya terhadap apa? Terhadap strategi yang dilaksanakan oleh PD Adikarya di lapangan. Nah, atas hal tersebut sampai ada prihatin juga sebetulnya ada pekerja-pekerja yang mencari mandor di sana itu. Pekerja yang mencari mandor katanya untuk minta bayaran. Kebetulan kami banyak pengaduan juga di samping tadi kami juga ada pengaduan dari beberapa yang terlibat secara langsung di sana, Bu. Baik sebagai vendor di pengadaan barang ataupun juga sebagai pelaksana borong upah. Tapi istilahnya di lapangan orang-orang tersebut yang sebagai pelaksana borong upah dinyatakan sebagai mandor. Tapi mandor dengan SPMK. Setahu kami mandor itu tidak ada yang ber-SPMK. Paling SK. Karena sifatnya struktur dari pekerja kan itu atau pegawai. Ujungnya ada di mandor. Nah ini yang terjadi di sana tidak begitu. Kenyataan pekerja ini mengejar-ngejar mandor karena biasa dibayar oleh mandor dan entah bagaimana penyelesaiannya. Yang jelas ternyata mandor tersebut adalah subkontraktor tapi dalam upah. Yang kedua, bagaimana proses pendelegasian pekerjaan? Apakah ada pendelegasian pekerjaan atau misalkan semuanya ditangani oleh pusat? Karena sering juga dengar apa persoalan, dari pusat, dari pusat, selalu begitu. Nah, bagaimana proses pendelegasian dari Adikarya di pusat itu terhadap proyeknya yang di situ Bagendit ini? Apakah seluruh kewenangannya semua harus dilarikan ke pusat atau semacam seperti biasanya sih di lokasi itu PM dia memegang APP masing-masing, biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu ya, itu biasanya. Jadi biasanya PM dia pegang APP atau anggaran pelaksanaan pekerjaan yang sudah dinegosiasikan dengan pusat, biasanya begitu. Tapi nggak tahu yang di Adikarya di sini tuh. Itu ditanyakan. Jadi berapa subkontraktor yang ada di sana? Kemudian yang kedua siapa saja ya itu. Kemudian yang ketiga ya termasuk eksistensinya, apa dari Garut, apa dari Irian, apa dari Bandung gitu. Kemudian yang ketiga ini masalah pendelegasian.
Jadi masalah pendelegasian dari pusat ke lokasi, ke lokus bekerja. Ya seperti dulu deh. Disyaratkan dalam pekerjaan utama adalah spesialis pekerjaan panjang. Hanya itu Pak ya? Iya. Hanya itu. Yang kedua, untuk yang tidak utama adalah pekerjaan kanstin. Kanstin? Iya, itu harus berada domisili di Jawa Barat, lokal Jawa Barat. Nah, kita disupport dari salah satu perusahaan lokal kelas menengah ke bawah, itu kelas itu dari Bandung. Gitu. Maaf sebentar, Pancang dari itu PT siapa tuh? Itu Tripalindo. Tripalindo. Iya. Dari domisili mana? Itu dari Tangerang. Tangerang. Ya. Oke, yang kedua kanstin, Pak. Itu Kanstin. di non utama ya? Iya, bukan sebagai apa? Non utama itu dari apa? Dari Duta Kreasi ya. Duta Kreasi itu Ya. dari mana tuh? Di Bandung itu Pak. Saya lupa lagi sih namanya sih. Duta Kreasi apa gitu ya Pak. Nah, di Bandung. Nah itu yang kemarin. Kanstin itu pekerjaan apa aja? Kanstin itu pembatas jalan Pak. Hanya itu? Iya. Itu pun disukan juga kanstin? Bukan sub yang tidak utama. Ya, oke. Ya. Terus? Itu. Nah, untuk pekerjaan sub yang ada di lokasi kami itu ada sub baja Pak. Baja? Iya, struktur baja. Kemudian sub pekerjaan. Itu PT siapa tuh? Itu Bijaksana Mandiri Pak. Bijaksana Mandiri. Ya. Oke. Bandung juga? Itu posisi di Jakarta. JKT. Ya. Oke, terus? Kemudian ada sub pekerjaan tadi pasangan batu Pak. Bukan pasangan batu, batu alam. Template. Sejenis itu. Kurang lebih ada batu alam, batu. Nah itu Habib, Sinar Habib subnya. Dari mana? Itu dari Jakarta juga. Itu batu sejenis batu template ya Pak ya? Ya. Kemudian pekerjaan apa? Kalau kanstin itu dari Bandung juga Pak. Kanstin Saya Bandung. Pak. Paving, pekerjaan paving. Pekerjaan. Paving Dari Bandung. Paving ya? Iya. Kita dari Cisangkan ya, kerjasama dengan Cisangkan ya. Itu vendor di apa supply barang atau dengan pekerjaan disukan gitu? Disukan juga. Cisangkan. Dengan Cisangkan salah satu ininya lah, apa namanya? Supplier. Pengadaan dan Suppliernya, Pak. Ya pekerjaannya sama siapa? CP apa PT? Nah ini bisa Pak antara supplier dengan pekerjanya gitu, pekerjaannya biar kami juga jelas gitu. Oke. Ini maksudnya ini pekerjaan Pak, sub namanya ya kan Ya, ya, sub ya, supplier ya. Itu subnya itu saya lupa lagi tapi dari Bandung itu. Kebetulan pekerjaan belum mulai ya, jadi Bapak lupa gitu Pak ya. Kalau sudah Iya, mulai mah tidak lupa ya. Avia Nusantara. Avia. Iya. Avia Nusantara. Iya. Karena masih belum terkontrak gitu. Oke. Oh, belum terkontrak Pak ya? Ya. Ini dari mana nih Kak? Avia dari Bandung. Lanjut Kak. Itu ada, kemudian yang lain masih dalam proses sih Pak. Yang pekerjaan lain masih dalam proses. Ini prosesnya mendadak atau bagaimana? Karena ini kan wewenangnya di proyek hanya istilahnya kita dibatasi ya. Minimal kan dari pusat nih ada list nih, dari yang lelang itu kan nih ada list nih yang disukan ini perusahaannya ini dinominasikan kan. Enggak gitu. Begitu. Oh, kita mencari, kemudian kita serahkan ke. Berarti ini kewenangan PM kalau begitu. Tidak, wewenang kita hanya mencarikan calon sub. Ya, kita mencarikan calon sub, kemudian kita serahkan ke divisi dan nanti proses di divisi departemen ya.
Oke, oh berarti dari sini mencarikan. Oh berarti mendadak berarti Pak ya? Sesuai Iya, kebutuhan ya? sesuai kebutuhan. Susah tadi bapak saya ada. Dan teman-teman yang lain juga kita terbuka. Nanti saya antar ke Pariki atau Pariki lebih biar Jadi pusat rumah yang dihapus, kita bangun lagi yang baru, Ya. kasih jalan. Ya, itu diselesaikan secara cepat. Yang di contoh PT Antam, Pak. Jika sumbernya tidak benar, dia hentikan di berjalan. ya. Maaf ya Pak, Yang sumber biar jelas gitu. Iya, Bapak. Jadi nanti saya Biar ada saksi Pak Kapolres, kasih aja Pak. Dandim ada. Ya, oke Bu. Ya. Tolong itu Bapak untuk menghargai itu. Ini ada berita acara yang hari ini, kalau barangkali ada yang mau direvisi sedikit. Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bahwa Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut disertai unsur Musbida Kabupaten Garut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Camat Banyuresmi Kabupaten Garut telah menerima audiensi dari GNPK RI Kabupaten Garut. Adapun aspirasi serta tuntutan yang disampaikan sebagai berikut. 1. Meminta penjelasan terkait pelaksanaan pembangunan kawasan wisata terpadu Situ Bagendit yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan terkesan asal-asalan dalam pengerjaannya. 2. Dalam pelaksanaan pembangunannya, perusahaan yang melaksanakan subkontraktor belum ternominasikan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015. Adapun hasil audiensi tersebut adalah sebagai berikut. 1. DPRD Kabupaten Garut meminta pemenang tender pembangunan kawasan wisata Situ Bagendit untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 2. DPRD Kabupaten Garut meminta PT Adikarya untuk memfasilitasi dalam upaya penyelesaian permasalahan dan mengevaluasi kembali kinerja perusahaan subkontraktor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wisata Situ Bagendit. Demikian berita acara ini kami buat sebagai bahan lebih lanjut. Mohon izin. Poin yang terakhir nggak ada. Mohon izin. Pendeletan untuk ini yang kerjanya Ya, asal-asalan. besar. Di delete aja. Manajemennya ya. Biar tidak jatuh ke depan. Manajemennya. Tidak jatuh ke depan. Jadi PT pusatnya di delete. Delete aja. Jadi Tapi kami tidak administrasi merekomendasi selesaikan itu dengan kawan kita itu. kami tidak merekomendir keberadaan pusat 3 putra di Bagendit.